Yoroshiku onegaishimasu. Welcome to Anime Breakdown bersama dengan gue, Yesi. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang berjudul Demon Slayer atau bahasa Jepangnya Kimetsu no Yaiba Mugen Train Movie. Gue ingatkan ini adalah spoiler konten. Untuk cerita Mugen Train sendiri merupakan lanjutan dari season pertama Kimetsu no Yaiba yang berlanjut di kereta. Jadi secara keseluruhan film ini menceritakan kejadian yang ada di kereta. Di pembuka cerita, dari awal kita sudah disuguhkan tentang makna hidup oleh Master atau yang bisa kita bilang Kagaya Ubuyashiki. Dan memang film ini merupakan arc Tanjiro bertemu dengan Rengoku, yaitu seorang Hashira api. Selain itu, di awal anime kita diberikan adrenalin rush dan adegan yang cukup intens. Karena di sini Tanjiro juga bertemu dengan bulan bawah yaitu Enmu. Dan untuk pembuka anime ini, kita udah dikasih kejutan atau plot twist yang sangat wah banget. Apalagi bagian Rengoku yang menunjukkan jurus pernapasan api. Gue pertama kali lihat, buset, jago banget nih orang, OP banget. Sebelumnya kan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke tertidur karena jurusnya Enmu. Dan gue suka bagian ini. Jurusnya simpel buat orang tidur di dalam mimpi, terus tinggal hancurin jiwa manusia. Terus pas orang itu bangun, orangnya itu hilang jiwanya. Dan villain di sini yaitu Enmu, sebenarnya jurusnya tuh effortless banget, tapi menyakitkan. Ini villain si Enmu adalah villain yang pas buat Tanjiro dan kawan-kawan. Dan penggambaran korban atau penumpang di kereta juga dikasih porsi yang pas di film ini. Ya meskipun ujung-ujungnya bakalan dimakan juga sama Enmu. Selain itu, porsi jokes di anime Kimetsu no Yaiba selalu diberikan porsi dan timing yang pas. Terus grafiknya memang bukan kaleng-kaleng sih. Dengan perpaduan efek CG dan 2D jadinya bagus banget gambarnya. Sampai-sampai gue bingung dan mikir dua kali ini anime atau live action. Selain itu pergerakan kameranya mulus banget cuy. Sampai detail-detail pada setiap karakternya tuh oke banget. Pokoknya kita berikan standing ovation deh buat studionya. Dan menurut gue juga film ini tetap punya cara buat memberikan konflik tanpa bikin kalian bingung. Jadi orang yang belum nonton atau belum ngikutin masih bisa tahu tanpa harus ngikutin. Setupnya mulus banget cuy. Dan alurnya mengalir tanpa melewatkan detail penting dari manganya. Dan kalau gue bisa membandingkan dengan manganya, kayak nggak ada yang perlu dikomplain deh. Soalnya dari alur sampai sudut pandang animasinya pun, kalau head to head dibandingkan manganya, film ini jujur banget. Alias persis sama, bahkan gue bisa dibilang ini sama banget dengan manganya. Plot twist di film ini juga nggak main-main. Selain menunjukkan jurus dari Hashira Rengoku, plot twist yang kedua adalah ketika ternyata di akhir-akhir film, mereka bertemu dengan bulan atas di peringkat ketiga, yaitu Akaza. Dan jujur bun, di sini epic banget pertarungannya, gila, segila itu. Yang nunjukin tiket Hashira dengan yang belum Hashira tuh jauh banget. Jadi tuh kayak kalau misalnya Tanjiro tuh masih ecek-eceknya gitu loh. Selain itu, yang gue suka di film ini adalah scoring yang dibarengin oleh fighting scene. Scoringnya membuat hati gue berdebar-debar dan sangat bisa membangun excitednya. Kalau untuk pengembangan karakternya sendiri, memang di film Mugen Train ini berfokus dengan Rengoku. Meskipun Rengoku bisa dibilang 30 menit terakhir baru all out, tapi penonton udah bisa tahu karakter dan wataknya dari Rengoku ini. Jadi pas Rengoku mati, kayaknya waktu gue nonton di bioskop, orang-orang pada nangis deh. Soalnya sedih banget. Dan gue rasa pengembangan karakter di film ini sudah bisa dijelaskan secara jelas dan singkat melalui kisah mereka yang ada di dalam mimpi. Seperti yang gue bilang tadi, meskipun Rengoku cuma sebentar, tapi cerita mereka yang ditunjukkan di mimpi membuat itu menjadi pelengkap dari sebuah karakter dan konflik di film ini. Di sini ada Natsuki Hanae sebagai Tanjiro, Hiroshi Mono sebagai Zenitsu, Yoshitsugu Masuoka sebagai Inosuke, Akari Kito sebagai Nezuko, Satoshi Hino sebagai Rengoku. Studio yang menggarap anime ini ada 3, yaitu Aniplex, Shueisha, dan Ufotable. Film ini gue rate 9/10 karena secara keseluruhan mulai dari grafik, gambar, scoring, dan cerita ini adalah penggambaran dari manga yang jujur dan gak berlebihan porsinya dan pas. Pokoknya gue rekomend banget deh. Oke, cukup sekian anime breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang memang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue Yesi. Mata nih.